Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Yang akan saya bahas adalah pengertian dari konstitusi, jenis-jenis konstitusi, fungsi konstitusi, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi, dan alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi menurut Brian Thompson adalah a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Yang artinya, konstitusi adalah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk operasi suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial, sampai ke organisasi tingkat dunia seperti perkumpulan ASEAN, European Communities atau AC, ada juga World Trade Organization atau WTO, dan ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan sebagainya. Semuanya itu membutuhkan dokumen dasar yang disebut sebagai konstitusi. Selanjutnya ada jenis-jenis konstitusi. Jenis konstitusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada di dalam sebuah negara. Contohnya, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan adat istiadat. Selanjutnya, ada fungsi dari konstitusi. Fungsi konstitusi di sini memiliki 10 fungsi. Yang pertama, ada fungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, ada fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, ada fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, ada fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, ada fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, ada fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, ada fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, ada fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, ada fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik dari konstitusi. Karakteristik konstitusi di Indonesia ada sebelum dan setelah reformasi. Yang sebelum reformasi memiliki ada dua. Yang pertama, ada sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya terdapat proklamasi Indonesia sebagai identitas yuridis formil, dan ada BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ada PPKI atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada Ketatanegaraan Indonesia dalam Pergulatan Politik, di mana di dalamnya juga terdapat polemik seputar Konstitusi RIS, ada juga Undang-Undang Dasar 1950 dan hingga kembali lagi ke UUD 1945. Dan ada Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya tentang kebenaran yang dipalsukan atau kepalsuan yang dibenarkan. Dan ada juga monolitik militer sebagai tradisi hegemoni negara atau sebuah pengingkaran atas konstitusi. Yang setelah reformasi itu ada dua. Yang pertama ada substansi pokok hasil amandemen. Yang kedua, memantapkan dimensi konstitusionalisme pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan dan menegakkan demokrasi konsensus. Yang terakhir, di sini saya akan memberikan alasan mengapa mahasiswa itu perlu mempelajari konstitusi. Menurut saya, dengan memahami konstitusi secara benar, dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi di dewasa ini. Dan peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam penyelenggaraan negara atau disebut sebagai agent of change. Mahasiswa sebagai agent mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki karakter-karakter, antara lain bisa bekerja sama, berkomunikasi, mentaati peraturan, memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat bekerja sama, juga dapat menghargai orang lain, mempunyai upaya yang bernilai, memiliki sikap yang jujur, mau berbagi, mempunyai harga diri, percaya kepada orang lain, menghargai diri sendiri, toleransi, mandiri, disiplin, serta gigih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.